Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Nurhayati dengan NIM 207190019 dari kelas IPA A akan menjelaskan tentang strategi belajar mengajar menurut konsep Islam. Yang pertama yaitu pengertian pendidikan Islam. Pendidikan Islam adalah upaya rencana dalam menyiapkan manusia untuk mengenal, memahami, menghayati, dan mempercayai ajaran agama Islam dengan dibarengi tuntutan untuk menghormati agama lain dalam hubungan antar umat beragama untuk menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua yaitu dasar-dasar pendidikan Islam. Dasar-dasar pendidikan Islam itu ada 5. Yang pertama yaitu kesatuan kehidupan. Bagi manusia, ini berarti bahwa kehidupan duniawi menyatu dengan kehidupan ukhrawinya. Sukses atau kegagalan duniawi menyatu dengan kehidupan ukhrawinya. Sukses atau kegagalan ukhrawi ditentukan oleh amal duniawinya. Yang kedua yaitu kesatuan ilmu. Tidak ada pemisah antara ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum, karena semuanya bersumber dari satu sumber, yaitu Allah SWT. Yang ketiga yaitu kesatuan iman dan rasio, karena masing-masing dibutuhkan dan masing-masing mempunyai wilayahnya, sehingga harus saling melengkapi. Yang keempat yaitu kesatuan agama. Agama yang dibawa oleh para nabi kesemuanya bersumber dari Allah SWT. Prinsip-prinsip pokoknya menyangkut akidah, syariah, dan akhlak tetap sama dari zaman dahulu sampai sekarang. Dan yang kelima yaitu kesatuan individu dan masyarakat. Masing-masing harus saling menunjang. Yang ketiga yaitu fungsi dan tujuan pendidikan Islam. Yang pertama yaitu fungsinya penyiapan kader-kader khalifah dalam rangka membangun kerajaan dunia yang makmur, dinamis, harmonis, dan lestari sebagaimana yang disyariatkan oleh Allah SWT. Yang kedua yaitu mengemban misi melahirkan manusia yang mau bersyukur. Manusia yang tidak hanya memanfaatkan bersihan alam, tetapi juga manusia yang mau bersyukur kepada yang membuat manusia dan alam. Yang ketiga yaitu memperlakukan manusia sebagai khalifah dan memperlakukan alam tidak hanya sebagai objek penderita semata, tetapi juga sebagai komponen integral dari sistem kehidupan. Yang keempat yaitu kedudukan dan tanggung jawab pendidik dalam agama Islam. Pendidik dalam ajaran agama Islam kedudukannya sangat dihargai. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, tinta para ulama lebih tinggi nilainya daripada darah para syuhada. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Dengan demikian, maka tanggung jawab pendidik adalah 1. Mendidik individu supaya beriman kepada Allah dan melaksanakan syariatnya. Yang kedua yaitu mendidik diri supaya beramal soleh. Yang ketiga yaitu mendidik masyarakat untuk saling menasihati dalam melaksanakan kebenaran dan saling menasihati agar tabah dalam menghadapi kesusahan. Yang keempat yaitu mendidik agar peserta didik selalu beribadah kepada Allah serta menegakkan kebenaran. Yang kelima yaitu strategi belajar mengajar menurut konsep Islami. Yang pertama yaitu proses belajar mengajar dilandasi dengan kewajiban yang dikaitkan dengan niat karena Allah SWT. Yang kedua yaitu konsep belajar mengajar harus dilandasi dengan niat ibadah. Yang ketiga yaitu dalam proses belajar mengajar harus saling memahami posisi guru sebagai guru dan murid sebagai murid. Yang keempat yaitu harus menciptakan komunikasi yang seimbang, jernih, dan transparan. Yang kelima yaitu konsep strategi belajar mengajar memerlukan kreativitas, baik metodologi didaktif dan desain pembelajaran sehingga tidak terpaku pada suatu teori. Selanjutnya yaitu implementasi strategi belajar mengajar menurut konsep Islam pada pembelajaran IPA. Yang pertama yaitu seorang guru masuk ke dalam kelas sesuai jam pelajaran dan harus diusahakan tepat waktu sampai di kelasnya. Seorang guru dalam mengajar harus ikhlas dan diniatkan beribadah kepada Allah, bukan hanya sekedar menjalankan tugasnya. Yang kedua yaitu setelah berada di kelas, guru membimbing muridnya untuk berdoa bersama. Lebih utamanya murid dibimbing untuk membaca surat Al-Fatihah dengan harapan para murid dapat dengan mudah memahami pelajaran dan mendapatkan barokah dari ilmu yang diberikan. Setelah berdoa, guru menjelaskan pelajaran. Sebagai contoh, guru menjelaskan tentang masalah tata surya. Dalam materi tentang tata surya, guru juga menyisipkan nilai keimanan. Tata surya terdiri dari planet-planet, bintang, satelit, asteroid, dan meteoroid. Matahari adalah pusat dari tata surya. Semuanya berjalan sesuai
garis edarnya, berotasi dan berevolusi sesuai dengan lintasan dan waktu yang berbeda-beda. Kesemuanya itu telah diatur oleh Allah SWT. Apabila tidak ada yang mengatur, maka planet-planet itu akan bertabrakan satu sama lain. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah Quran Surat Ar-Ra'd ayat 2 yang artinya Allah yang meninggikan langit tanpa tiang sebagaimana yang kamu lihat. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Dia menunjukkan matahari dan bulan masing-masing beredar menurut waktu yang telah ditentukan. Dia mengatur urusan makhluknya dan menjelaskan tanda-tanda kebebasannya agar kamu yakin dan pertemuan dengan Tuhanmu. Setelah selesai menjelaskan, guru bertanya kepada siswa, apakah ada materi yang belum paham? Jika sekiranya tidak ada yang bertanya, untuk menguji kefahaman murid, guru memberikan kuis penutup pelajaran. Setelah selesai melakukan kuis, sebagai akhir dari pembelajaran, guru membimbing muridnya untuk berdoa dengan harapan baik guru maupun murid mendapat keberkahan dan kemanfaatan ilmu.